Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Nasib sial rupanya tengah akrab dengan Kali Ngundil. Alih-alih berhasil meraih apa yang dia inginkan, dia malah mendapat serangan berkali-kali dan semua mematikan. Bisakah Kali Ngundil menghadapi itu semua? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Kepala yang di atas batu itu berputar, kedua kakinya bergerak. Tahu kalau dirinya hendak diserang lagi dengan tendangan jarak jauh yang lebih dahsyat dari tadi, Kali Ngundil cepat mendahului berseru, "Begawan, tahan! Aku datang membawa kabar untukmu." Oleh ucapan yang lantang ini, maka orang itu hentikan maksudnya untuk kirimkan serangan. "Aku tidak kenal padamu. Kabar apa yang kau bawa? Cepat katakan," hardiknya. Dia masih juga berdiri dengan kepala ke bawah, kaki ke atas seperti tadi. "Kabar ini, kabar buruk Begawan." "Sialan, buruk atau baik, cepat katakan. Jangan habiskan kesabaranku, monyet alas." Kali Ngundil pada dasarnya sangat tidak senang mendengar kata-kata makian seperti itu. Namun, dia menjawab juga, "Sobat kentalmu, Mahesa Birawa, menemui kematiannya di tangan seorang manusia rese." Tubuh di atas batu kelihatan bergerak dan tahu-tahu manusia itu kini sudah tegak dengan kedua kakinya di atas batu. Maka kini kelihatanlah parasnya sejak tadi tertutup oleh gerayan janggut putih panjang. Kulit mukanya sangat pucat seperti tiada berdarah. Pipinya cekung dan rongga matanya lebih cekung lagi, membuat wajahnya angker sekali untuk dipandang. Rambutnya putih panjang sampai ke bahu, sedang janggutnya menjulai sampai ke perut. Kali Ngundil menjura memberi hormat. "Jadi betul saat ini aku berhadapan dengan Begawan Sitaraga?" tanyanya. Si muka pucat tidak ambil peduli pertanyaan itu. "Siapa yang telah menghabisi dia? Dan dari mana kau bisa tahu?" Kali Ngundil segera membuka mulut, berikan keterangan. Mahesa Birawa dan beberapa orang adipati memimpin sejumlah bala tentara untuk memerangi Pajajaran. Tapi mereka kalah. Semua adipati menemui ajalnya. Mahesa Birawa sendiri tewas di tangan seorang pemuda sakti. Maka kelihatanlah kerutan-kerutan muncul di paras Begawan Sitaraga yang membuat parasnya menjadi tambah angker. Kedua matanya menyipit, pandangannya setajam mata pedang. Rencana untuk memerangi Pajajaran memang dia sudah tahu lama. Bahkan sebagaimana perundingannya dengan Mahesa Birawa, dia sendiri telah menjanjikan akan turun tangan membantu pemberontakan Mahesa Birawa. Karena memang sejak lama dia mempunyai dendam kesumat dengan keluarga istana Pajajaran. Di puncak Gunung Halimun, dia hanya menunggu kabar dari Mahesa Birawa kapan penyerangan dilakukan. Tapi hari ini dia datang seseorang yang membawa kabar bahwa pemberontakan telah gagal dan Mahesa sendiri menemui kematian. Tentu saja ini tak bisa dipercayainya. "Aku tidak percaya pada kau punya bicara manusia tangan buntung," bentak Begawan Sitaraga. "Demi apapun, aku berani sumpah bahwa aku tidak dusta Begawan," jawab Kali Ngundil dengan suara merendah, meskipun hatinya gusar karena dipanggil dengan manusia tangan buntung itu.
namamu siapa? Kalingundil. Punya hubungan apa kau dengan Mahesa Birawa? Dia adalah pemimpin dan sobat kentalku sejak tahunan Begawan. Baik, tapi aku tidak tahu apa itu betul atau tidak. Jawab pertanyaanku untuk membuktikan kebenaran keteranganmu. Siapa nama Mahesa Birawa sebenarnya? Hahaha. Kalingundil tertawa. Kau kelewat tidak percaya pada pihak sendiri Begawan. Siapakah akui kau pihakku? Tampangmu yang jelek ini pun baru kali ini aku lihat. Resek. Kalingundil menggerutu dalam hati. Ayo jawab pertanyaanku. Siapa nama asli Mahesa Birawa? Suranyali, jawab Kalingundil. Sitaraga merenung. Mahesa Birawa, seorang berkepandaian tinggi, tidak semudah itu untuk merenggut nyawanya. Di luar langit, ada langit lagi Begawan. Kesaktian pemuda tandingannya melebihi kesaktiannya. Begawan Sitaraga kerutkan kening, dan Kalingundil teruskan ucapannya. Aku sendiri pernah menghadapinya. Masih untung cuma tanganku yang dimintanya, bukan nyawaku. Oh, iya. Jadi maksudmu datang ke sini untuk mengadu dan merengek macam anak kecil agar aku turun tangan. Merah muka Kalingundil. Itu adalah terserah padamu Begawan. Sebagai sobat dan bekas pemimpinku, aku telah cari pemuda yang menghabisi Mahesa Birawa. Namun, dia lebih tinggi ilmu silatnya dan lebih tinggi. Siapa nama rese itu? Tanya Sitaraga lagi. Wiro Sableng. Tapi dia lebih dikenal dengan julukan pendekar kapak maut Naga Geni 212. Mendengar ini, maka terkejutlah Begawan Sitaraga. Kau bilang dia bergelar pendekar kapak maut Naga Geni 212? Iya. Kalau begitu, dia adalah nenek-nenek keriput si Sinto Gendeng. Tidak, bukan. Dia adalah seorang pemuda, masih sangat muda. Bahkan tampangnya macam anak-anak, berambut gondrong dan berotak miring sinting. Sitaraga merenung lagi, kemudian desisnya. Kalau begitu, mungkin sekali dia adalah murid nenek-nenek itu yang diam di puncak Gunung Gede. Tapi setauku, Sinto Gendeng tidak punya murid sejak puluhan tahun berselang. Sitaraga tarik napas dalam. Kalau betul dia murid Sinto Gendeng, tidak salah Mahesa Birawa dipecundanginya. Sitaraga memandang jauh ke muka, seperti pandangannya itu mau menembus dinding putih di belakang Kalingundil. Melihat ini, maka Kalingundil mulai masukkan jarum hasutannya. Sewaktu aku bertempur dengan dia di Rawa Sumpang, aku beri peringatan bahwa kelak sobat-sobat Mahesa Birawa yang terdiri dari tokoh-tokoh silat utama akan turun tangan untuk menuntut balas. Dan Wiro Sableng mengumbar bahwa terhadap siapapun dia tidak takut. Bahkan dia menantang untuk bikin perhitungan di puncak Gunung Takuban Perahu pada hari 13 bulan 12 nanti. Mata Begawan Sitaraga menyipit lagi. Pongah betul, desisnya. Rupanya sudah kepingin cepat-cepat merasakan gelapnya liang kubur. Sudah cepat-cepat ingin minggat ke neraka. Betul Begawan, bukan saja kepongannya itu yang menyakitkan hati, tapi tantangannya itu adalah juga sangat menghina dan tiada memandang sebelah mata pun terhadap tokoh-tokoh silat utama macam Begawan. Sitaraga manggut-manggut. Manusia-manusia macam begitu mesti dilenyapkan dengan lekas. Kalau tidak, akan menjadi biang runyam golongan dan aliran kita. Hati Kalingundil menjadi gembira karena tahu hasutannya sudah menyamaki dan mengobari dendam serta amarah Begawan itu. Tantangan itu, kata Kalingundil pula meneruskan hasutannya, sekaligus menghina terhadap guru Mahesa Birawa yang diam di Gunung Lawu. Aku bermaksud untuk menemuinya dan meminta langkah-langkah yang segera akan kita laksanakan. Kalau cuma untuk memecahkan batok kepala pemuda sedeng itu,
Aku sendiri pun menyanggupinya. Betul Begawan, tapi untuk tidak mengecewakan Guru Mahesa Birawa di kemudian hari, ada baiknya kematian muridnya itu diberitahu. Itu urusanmu, jawab Sitaraga. Matanya memandang tepat-tepat ke pinggang Kalingundil. Sesungguhnya, sejak tadi matanya itu memperhatikan secara diam-diam ke pinggang Kalingundil. Coba aku mau lihat apa yang kau simpan di balik pinggangmu itu, katanya tiba-tiba. Kalingundil kaget sekali. Dia melirik ke pinggangnya. Dia telah menyimpan senjatanya baik-baik, namun mata Sitaraga yang tajam masih sanggup mengetahuinya. Ah, bukan apa-apa Begawan, cuma apa? Sitaraga pelototkan mata. Cuma sebilah pedang buruk, saut Kalingundil. Keluarkan. Begawan, jangan banyak bicara, keluarkan. Kalau bukan berhadapan dengan Begawan Sitaraga, dan kalau tidak mengingat kepada rencana besarnya, maka pastilah saat itu Kalingundil akan beset mulut manusia yang dihadapannya itu. Dia memang mengharapkan bantuan Sitaraga, tapi kalau dirinya dianggap remeh terus-menerus dan dihina, dimaki, serta dibentak, siapa yang bisa sabarkan diri? Kau membangkang Kalingundil? Penasaran sekali Sitaraga. Kalingundil cabut pedang siluman buntungnya, maka sinar biru pun memancarlah di ruangan putih itu. Begawan Sitaraga terkejut. Pedang siluman biru, desisnya. Dia di samping terkejut juga heran melihat pedang sakti itu kini hanya merupakan sebuah puntungan belaka. Dari mana kau dapat senjata itu? Bagaimana bisa buntung? Apakah kau muridnya siluman biru? Kalingundil menyeringai mendengar pertanyaan-pertanyaan menyerocos itu. Itu semua adalah urusanku Begawan. Yang penting hari ini kita telah berjumpa dan kau telah mengetahui nasib Mahesa Birawa. Sampai bertemu di puncak gunung Takuban Perahu. Kalingundil berkelebat ke arah tangga. Tunggu, teriak Sitaraga. Tapi Kalingundil tak mau ambil peduli. Maka marahlah Begawan Sitaraga. Kalau tidak memikir, kau bekas anak buah Mahesa Birawa. Sudah terlalu pantas aku minta nyawamu Kalingundil. Tapi saat ini, cukup kau tinggalkan saja salah satu dari daun telingamu. Sebuah senjata rahasia melesat ke arah telinga kanan Kalingundil. Laki-laki ini segera lambaikan tangan kirinya. Tapi celaka, senjata rahasia itu tak sanggup dibuat mental dengan pukulan tenaga dalam. Terpaksa Kalingundil cabut pedang saktinya kembali. Namun gerakan ini tentu saja terlambat. Kalingundil mengeluh kesakitan. Darah membasahi pipi dan bahu pakaiannya. Daun telinganya yang sebelah kanan terbabat buntung oleh senjata rahasia Sitaraga. Kalau tidak mengingat-ingat akan rencana pembalasan dendamnya, maulah Kalingundil menyerang Begawan itu dengan kalap. Lebih-lebih ketika didengarnya kehendak Sitaraga yang menusuk liang telinganya. Dalam waktu yang singkat, Kalingundil sudah berada di luar kawah Gunung Halimun. Dibersihkannya darah yang membasahi pipi. Kemudian dengan sehelai kain dibalutnya kepalanya tepat pada batasan telinga yang buntung. Kemudian diambilnya sebuah pil lalu ditelan untuk menolak racun senjata rahasia Sitaraga itu. Di dasar kawah Gunung Halimun, tak lama sesudah Kalingundil lenyap, kembali Sitaraga merenung. Siapa Kalingundil sebenarnya? Masih agak samar baginya. Tapi itu tidak begitu penting. Yang menjadi tanda tanya besar, siapa itu pemuda yang bergelar pendekar Kapak Maut Naga Geni 212? Apa betul murid Sinto Gendeng? Kalau Kalingundil telah menghadapinya dengan pedang siluman dan berhasil dikalahkan oleh si pemuda, maka sudah dapat dijajaki oleh Sitaraga sampai di mana ketinggian ilmu pendekar 212 itu. Ini membuat dia ingin lekas-lekas berhadapan dengan sang pendekar muda. Namun dia mesti menunggu beberapa bulan di muka sampai saat yang ditentukan, yaitu hari 13 bulan 12. Bagaimana jadinya pertemuan nanti, ditambah lagi Begawan Sakti ini mau datang.
Tambah lagi hasutan dari Kaling Undil yang telah membakar semangatnya. Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.